Ya. Nah, ini Yang 4 itu PQ apa ya? ABC. Nah, jadi pertanyaan berapa luas ABC? Keseluruhan ditanya. Nah, jadi caranya kita pandang segitiga ABC. Segitiga ABC itu karena siku-siku di A, maka berlaku Pitagoras ya. Yaitu AB. Maaf. Yang 4 itu PQ loh, Pak. Yang PQ atau AQ, Pak? G. Oh, ini salah tulis, sorry. Aki ya, sorry. Kalau Aki ya, maaf Ibu Kalau ya. PQ mudah nanti. Ya, Aki. Sorry. Nah, Aki ya, nah gitu ya. Baik ya, ini apa namanya? AB-nya adalah ditambah dengan AC kuadrat itu maksudnya. Aduh, kok bisa salah nulis? Itu sama dengan BC kuadrat. Nah, Pitagoras. Nah, jadi kita adalah BP. Nah, BP itu adalah sepertiga dari BC. Kalau apa lagi? Misalkan ini ceki, misalkan ceki sama lah ya. Nah, ceki juga sepertiga dari BC ya. Nah, seperti itu. Oke, kita ganti warna. Ini nanti berlaku nanti dengan bantuan dalil ini. Dalil Stewart. Nah, jadi kalau mau dengan cara lainnya, monggo. Ini saya gunakan bantuan dalil Stewart. Bantuan Stewart itu Aki. Nah, kalau mencari Aki kuadrat dikali dengan BC. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikali dengan BQ ditambah dengan lepas AC. Nih, AB kuadrat dikali dengan lawannya lagi CQ. Nah, Yasmin kayak nek mainan orang bertahan lama, cepat bosenan. Dikali dengan CQ dikali dengan BC. Nah, ini adalah salah satu dari stepnya. Oke, Aki tadi 4 dikuatkan menjadi, kita ganti warnanya menjadi 16 ya. 16 BC. AC-nya belum punya kita. Tapi BQ itu 2/3 dari apa? Dari BC ya. BQ itu 2/3 dari BC. Ini AC kuadrat. Kemudian AB, CQ itu adalah sepertiga dari BC. Kemudian ini AB kuadrat. BQ tadi 2/3 BC. 2/3 BC. Kemudian CQ sepertiga dari BC. BC ya tetap BC. Semua orang ini punya BC. Jadi kalau kita bagi dengan BC semuanya, maka sisanya di sini 16. 16 2/3 AC kuadrat ditambah 1/3 AB kuadrat. Ini nanti 2 kali 1 2/9. Terus BC-nya tinggal pangkat 2. Nah, seperti itu. Ini salah satu persamaannya ya.
Kemudian kalau ini kita kalikan 9, boleh kalau mengalikan 9 supaya jadi rata. Ini nanti 144. Ini nanti 6 AC kuadrat. Yang ini menjadi 3 AB kuadrat. Di sini menjadi 2 BC kuadrat. Nah, itu ya. Oke, ini kalau kita pindahin 2-nya, berarti di sini positif. 2 BC kuadrat tambah 144 sama dengan 6 AC kuadrat ditambah 3 AB kuadrat. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi kita mencari ada satu lagi. Nah, sekarang kan tuh kalau AP, kalau AQ. Sekarang kalau AP gimana? Nah, jadi kalau AP tadi bisa juga ya. Atau QA. Nah, kita pakai steward juga. Nah, bantuan. Bentar, kita ganti dulu warnanya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita mencari ini lagi, tadi AQ, sekarang lewat AP. Ini lewat AQ ya. Sekarang lewat AP. Bagaimana kalau lewat AP dia? Caranya ya PA kuadrat dikali dengan BC sama dengan AB kuadrat dikali dengan C ke P tambah AC kuadrat dikali dengan BP ya, dikurang dengan BP, nah BP, terus C ke P baru BC. Nah gitu ya Bapak Ibu. Nah ini PA tadi adalah atau AP 3 kuadrat 9 BC. Kemudian AB itu adalah tetap tadi AB kuadrat. Ya, ini boleh ya. Ini lagi. Terus CP itu 2/3 dari BC. Nah, 2/3 dari BC karena 1/3 tambah 1/3. Nah, gitu ya. Saya tulis saja di sini 2/3-nya. 2/3 BC. Nah, terus BP itu adalah 1/3 dari BC. Ini AC. Kemudian BP tadi 1/3 BC. Kemudian CP tadi 2/3 dari 2/3 BC dikali dengan BC. Kalau kita bagikan dengan BC semua, ini akibatnya menjadi 9. Ini menjadi 2/3 AB ya. 2/3 dari AB kuadrat. Terus ini menjadi 1/3 AC kuadrat. 1/3 AC kuadrat. Terus 2/9 BC kuadrat. Nah, kita kalikan dengan 9 semua. Ini menjadi 81 ya. 81 ini menjadi 6 AB kuadrat. Ini menjadi 2 ya, karena 6 berarti 3. Karena 9 bagi 3 ya. 3 AC kuadrat. Nah, ini 2 BC. Jadi kalau dipindahin 2 BC-nya di sini, 2 BC kuadrat ditambah 81, ini 6 AB kuadrat ditambah 3 AC kuadrat. Jadi ini perhatikan, ini persamaan AC dengan AB. Jadi kita bisa mencari salah satunya dengan cara ini. Kalau dikali, kita tulis dulu biar enak. Warna tuh
Nah, ini kan di sini tertulis 2BC kuadrat. Di sini tambah 144. Terus 6AC kuadrat ditambah 3AB kuadrat. Terus di sini 2BC kuadrat ya. 2BC kuadrat ditambah dengan 144. 81 berarti di sini. Terus di sini 6 AB kuadrat ya. 6 AB kuadrat ditambah 3 AC kuadrat. Balik aja langsung, Pak. Nah, gitu ya. Bingung nanti kita. Oke. Eliminasi. Jadi Dibalik langsung bentar, ini bisa ya? bisa. Ini Boleh nanti aja, Bu. Nggak apa-apa. kalau kita kali ya, Bu. Iya, Pak. Ini kan oke, ini kita bisa kali 1 misalkan. Kalau kita mau menghilangkan salah satu. Nah. Oke ya, ini kita yang mana mau kita hilangkan sama aja ya. Bentar, ini 2BC kuadrat 144. Bentar ya. Ini dikali 1 aja lah misalkan. Berarti kalau dikali 1 dia tetap ya. Terus kalau ini dikali dengan 2 misalkan. Dikali 2 kita menghilangkan apa nih? Cara yang sebelah ini kanan, kurangkan Pak. aja deh. Kurangkan. Kalau enggak nemu nih. Ini BC. BC-nya saya ganti warnanya. Saya hapus sebentar. Bentar. Saya cari dulu di mana letak kelirunya. Oke ya, kita pakai bantuan pertama lah ya. Nih kita bantuan ini. AB kuadrat ditambah AC kuadrat nilainya adalah 2 nilai BC. Berarti kalau kita kalikan ganti BC-nya berarti menjadi 2. Nah, gitu ya. AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, gitu. Ditambah 144. Ini BC-nya kita ganti dengan AB AC ini gitu. Terus ini 6 AC kuadrat ditambah dengan 3 AB kuadrat. Nah, berarti kalau ini kan 2 AB 2 AC. Nah, 2 AB 2 AC. AB-nya tinggal 1 nanti di sini. Gitu. Ya. Nanti kan 2 AB 2 AC. Berarti AC-nya tinggal 4. Ini 3 AB-nya, ini kan 2 AB, maka tinggal AB kuadrat. Nah, gitu. Terus yang di sebelah sini, di sebelah kanan saya, kita ganti juga dengan AB AC tadi ya. Biar lebih ngotong jadinya. Nah, AC ini kok tambah 81. Ini 6 AB kuadrat ditambah AC kuadrat 3 AC kuadrat. Nah, ini nanti 2 AB, di sini 6 AB. Berarti nanti tinggal 4 AB ya. 4 AB kuadrat. Ini tinggal AC kuadrat. Nah, kita gunakan nanti salah satu eliminasinya. Ntar kita ganti merah. 144 kalau dikali dengan berapa kita ngalikan? Dengan 1 misalkan.
Jadi 144 AC kuadrat. 4 AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Oke, yang ini kalau dikali dengan supaya apa? 4 ya pengalinya. Supaya dapat AC-nya. Berarti kalau ini dikali 4, 81 dikali 4. 324 ya. 324. Kemudian ini 16 AB. Ini nanti 4 AC. Dikurangkan. Jadi dikurangkan nanti hasilnya minus ya, tapi minus 180 minus 15. 15 AB ya. Kuadrat. Nanti dapatlah AB kuadrat adalah akar dari 180 dibagi 15 dapat 12, berarti akarnya 12. Nah, gitu. Nanti dapatlah AC-nya juga dengan cara yang sama. Kita buat AC-nya nanti. Tentu dikurangkan. AC-nya nanti akar 33. Jadi 33. Oke, sekarang luasnya. Nah, luas ABC itu setengah dari akar 12 ditambah dikali dengan akar 33. Jadi jawabannya 3 akar 11. Oke, ini jawabannya. Bisa lanjut? Ya, saya kira ini soalnya mudah. Saya nyopot aja tadi di soal orang. Ya, inilah soalnya. Jadi jawabannya 3 akar 11. Udah salah pula nulisnya pula. Lanjut Bu ya. Ya Pak. Oke. Ya, inilah namanya belajar. Kadang susah, kadang mudah. Oke, ini ada soalan. Ini logika. Tapi sebelum itu namanya pernyataan. Pernyataan itu bisa benar atau hanya salah. Hanya salah atau hanya benar. Itu baru pernyataan. Jadi di sini nih pernyataan di sini dimintanya supaya ini nih benar nilainya, kita harus mencari nilai berapa sin X-nya supaya dia benar. Nah, gitu. Jadi supaya benar. Jadi caranya gini, kita tulis dulu. Bentar. 1 kurang sin X dibagi dengan cos X. X ditambah dengan 2 cos X dibagi dengan 1 tambah sin X. 8 cos X. Gitu ya. Cos X. Oke. Jadi kalau dikalikan silang, kali silang ini nanti jadi dapat dia 1 kurang sin kuadrat. Iya. Kalau ini jadi cos kuadrat. Apa? Jadi cos kuadrat. Tapi ada angka 2 karena konstantanya 2. Nah, ini kalau dikalikan silang, dikalikan silang udah di atas, berarti di bawah tidak perlu dikali silang. Tapi dikali saja. Cos X 1 tambah sin X. Ini adalah 8 cos X ya. 8 cos X. 1 kurang sin X itu berasal dari identitas ya. Cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X nilainya 1. Berarti kalau dia mencari 1 kurang sin X adalah cos X ya. Nah, cos kuadrat X maksudnya. Cos kuadrat X gitu. Tambah
2 cos kuadrat X. Terus per cos X. 1 tambah sin X. Sama dengan 8 cos X. Nah ini kalau dijumlahkan 3 dia jadinya. 3 cos kuadrat X. Ini cos X 1 tambah sin X. Yang ini 8 cos X. Nah, ini kan cosnya kuadrat, di bawahnya pangkat 1. Bisa dicoret. 1. Sehingga 3 cos X. Nah, per 1 tambah sin X sama dengan 8 cos X. Cos X kiri kanan punya ya. Jadi 3 cos X per 8 cos X sama dengan 1 tambah sin X. Kali ini dikali ke kanan, ini dibagi ke kiri. Nah gitu. Berarti 3 per 8 dikurang 1. Nah, itulah sin X. Nah, gitu. Berarti 8 per nilainya adalah 8 berarti min 5 per 8. negatif 5 per 8. Supaya dia benar ini nih, maka kita harus mengisinya menjadi negatif 5 per 8. Kira-kira seperti itu. Kalau dia supaya salah, bagaimana? Tidak negatif 5 per 8. Nah, jadi kalau supaya salah, jawabannya harus negatif 5 per 8 menjadi tidak ya. Nah, ya. Itu ya. Bisa lanjut? Siap. Nah, ini mudah-mudahan tidak seperti soal nomor 3 tadi. Karena dia kalau udah geometri, itu memang ada yang sulit ya. Ya mudah-mudahan. Oke, ini ada soalan pernyataan. Ini bacanya dan, saya baca dan aja. P dan dalam kurung P atau negatif. P atau lingkaran Q. Nah, dibikin tabel, tapi dipintanya sesuai susunan umum. Jadi ada susunan yang kita acak boleh juga, tapi nanti jawabannya nanti berbeda dengan yang di jawaban. Nah, ini keluar di UP tahun berapa itu soal UN di miripnya soal UN dikeluarkannya. Ya. Nah, jadi kita bikin tabel untuk memenuhi ini. Standar tabel itu ada 2 yang harus diketahui. Kalau untuk yang persamaan PQ ya, kecuali PQR ya, beda lagi. Nah, BPSS. ini ada P, ada Q. Nah, ini standarnya. Yang lebih itu adalah berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau kira-kira kita udah rasa-rasa tahu, enggak payah kalau kita hafal ya. Nah, saya butuh di sini umpama negatif Q. Nah, itu maksudnya. Negatif. Nah, jadi untuk P itu Lingkaran, standarnya apa? Karena negatif, Pak. Negasi. Lingkaran, Pak. Negasi. Negasi, Pak. Ya, ini nulisnya kurang rapi gitu jadi. Kurang melengkung ya, nggak apa-apa. Oke, ini nulisnya tidak pas nulisnya. Oke, ini BB SS. SE. Nah, ini standar. Standar susunan yang di buku-buku kita bisa cek. Tapi kalau dia nanti kita buatnya nanti berbeda ya. Nah, ya. Nah, ini tabel kebenaran namanya ya. Saya tidak tahu kenapa disebut kebenaran. Mungkin dia tak pernah salah mungkin. Nah, ini kebalikan dari negasi ya. Berarti kalau dia nanti benar, kan dia menjadi salah. Gitu. Ini jadi salah. Benar. Nah, saya butuh atau negasi. Nah, saya butuh dia. P atau negasi Q. Kira-kira gitulah ya. Salah.
Oke, berarti nanti kalau P atau negasi Q, saat dia dibaca atau, dia hanya kedua-duanya salah. Baru salah ya. Iya. Nah, berarti kalau benar salah, masih benar. Benar. Gitu maksudnya. Benar. Ini baru salah. Salah, benar. Ini salah ya, karena salah atau salah. Baru salah. Nah, ini yang terakhir. Yaitu, ini bacanya dan, saya baca dan. Dan ini, dia hanya ketika kedua-duanya bernilai benar. Baru dia benar. Benar. Berarti di sini kan, ya P dan P atau negasi Q. Nah, berarti di sini nilainya adalah benar, 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 benar. benar, benar. Salah. Nah, ini. Salah. Ya, ini baru salah ya. Salah. Karena nilai dan ini hanya saat dia benar kedua-duanya. Berarti jawabannya adalah benar-benar. Salah. Nah, itu kira-kira. Nanti kalau keliru, nah ini nanti Bapak Ibu nanti untuk yang tabel ini silahkan dipelajari juga yang bagaimana kalau dia nanti gabungan yang banyak-banyak itu. Nah, jadi ini hanya pengantarnya supaya kita kira-kira ini ada nanti keluar, tapi bukan inilah tentunya soalnya. Cara cepatnya ada enggak, Pak? Baik, kita bisa lanjut. Saya lanjutkan ya. Nah, ini himpunan. Nah, ini ada himpunan penyelesaian ya. Nah, himpunan penyelesaian ini kalau yang saya lihat di situ dia pakai per kayaknya. Nggak pernah pakai per. Yang pakai apa itu namanya? Daerah arsir. Jadi yang soal saya ini linear. Nah, jadi yang tidak begitu rumit betul, tapi kita coba. Baik ya, ini adalah akar, tapi yang pertama itu akarnya lebih panjang daripada akar. Ya. Akar, di dalam akar itu ada X lagi dikurang 4. Terus ini bacanya kurang dari ya, atau kalau ada yang baca kecil juga tidak masalah, yang penting bisa dipahami. Sorry. Yang kedua ini tidak panjang akarnya. Tidak terlalu panjang gitu yang pertama. Yang akar yang pertamanya. Yaitu akar X. Nah, ini akar X dikurang 4. Nah, gitu kira. Jadi yang pertama ini, karena dia kalau di dalam perkalian akar ya, akar A dikali akar B itu menjadi boleh akar AB ya. Nah, saya kuadratkan. Nah, jadi ini ada syarat dalam akar. Nah, ini syarat akar, ini akar X nih. Maka X-nya harus lebih dari 0. Minimal sama dengan. Nah, kalau yang ini. Tapi yang ini X-nya harus lebih dari 4. Nah, berarti ini bilangannya apa? Bilangannya positif ya. Kalau bilangan positif, boleh dikuadratkan. Ingat ya, kalau dia nanti enggak pasti positif, hati-hati mengkuadratkan bilangan ini. Nah, jadi enggak boleh sembarangan kuadrat ini gitu. Nah, jadi memang kadang-kadang benar jawabannya, tetapi itu tidak cara yang benar gitu. Tapi ya masalah intinya bisa dipahami. Oke, ya karena dia positif kedua-duanya, maka ini bisa dikuadratkan. Dikuadratkan ini X-nya ketinggalan, akarnya hilang, tetapi yang di sini X-nya masih berakar. Beda yang di sebelah kanan, kedua-duanya hilang. Karena dia akarnya itu sampai sini, jadi kalau dikuadratkan hilang akarnya. Nah, gitu. Nah, karena dia tadi ingat ya, karena dia tadi positif, maka boleh dicoret.
X-nya. Tapi kalau belum pas